Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat berjumpa kembali di wawancara Indo Progress TV. Ketika gerakan reformasi 1998 berhasil menjatuhkan pemerintahan rezim Orde Baru, salah satu agenda yang penting dan mendesak saat itu adalah demilitarisasi ruang publik. Agenda ini mengemuka karena hampir tidak ada ruang yang tidak dijamah oleh aparatus militer dan polisi, baik di ranah publik maupun ranah private, mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, olahraga, hingga kamar tidur. Oleh karenanya, reformasi sejatinya merupakan manifestasi dari supremasi sipil. Namun perlahan tetapi pasti yang kita saksikan saat ini bukannya demilitarisasi ruang publik, melainkan remilitarisasi ruang publik. Tentu saja ada perbedaan dengan masa Orde Baru. Pemerintahan saat ini, pemimpin tertingginya adalah orang sipil. Lalu aparatus kekerasan yang dominan adalah polisi. Mereka jadi politisi, pengusaha, pelobi handal, petinggi intelijen, menteri, dan seterusnya. Selain itu, polisi juga jadi tukang intai dan tukang gebuk aksi-aksi massa rakyat. Mulai dari aksi-aksi di jalanan, coret-coret mural, hingga cuitan di sosial media. Tidak hanya itu, militerisasi ruang publik juga dimanifestasikan melalui wacana yang digaungkan terkait dibolehkannya perwira militer dan juga polisi untuk menjabat menjadi petinggi atau pejabat gubernur menjelang Pilkada 2024. Lalu sebenarnya apa penyebab militerisasi ruang publik ini mengemuka dan semakin kuat saat ini? Dan apa kira-kira respon yang mungkin muncul atau yang mungkin bisa kita lakukan dari fenomena militerisasi ruang publik? Saat ini saya sudah kedatangan orang yang sangat mengerti dengan apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada Blimade Supriyatma, peneliti ISEAS Singapura yang akrab disapa Blimade. Selamat bergabung kembali bersama Indo Progress TV, Bli. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bli. Kalau gitu aku mulai ke pertanyaan yang pertama ya, Bli. Nah, kita sebenarnya udah masuk ke dalam era reformasi gitu, sudah 20 tahun. Tapi seperti yang tadi aku udah sebut bahwa militerisasi ruang publik ini kembali menguat gitu. Bagaimana menjelaskan fenomena ini, Bli? Iya, tapi sebenarnya begini. Jadi supaya tidak ada kerancuan dalam berpikir, itu ada dua. Kita punya militer, tentara, kita punya polisi. Polisi itu organ sipil. Sebenarnya di banyak negara itu ada negara yang punya polisi nasional, seperti kita punya polisi nasional. Ada yang polisinya decentralized. Negara seperti Amerika itu tidak punya polisi nasional. Mereka punya polisi yang di tingkat lokal. Polisi itu adalah agen lokal, gitu ya, dibayar oleh pemerintah lokal, dan kepala polisinya seperti kalau kita nonton film-film Hollywood, dia namanya sheriff, itu tuh kepala polisi itu dipilih. Ya, jadi biasanya perwira polisi atau orang sipil biasa gitu ya, yang dianggap punya kemampuan, terus kemudian mencalonkan diri, kemudian dipilih menjadi kepala polisi, menjadi sheriff. Di Indonesia itu tidak terjadi. Kita punya polisi yang lahir dari akademi militer. Nah, uniknya kan zaman Orde Baru itu kita mengenal sebagai ABRI gitu ya. Itu baru pada zaman Orde Baru, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu polisi disatukan dengan militer. Jadi sebenarnya polisi kita itu adalah mengalami militerisasi dalam hal pendidikan, dalam hal cara berpikir, dalam cara segala macam hal, ya. Sehingga walaupun dia sebenarnya aparat dan organ sipil, dia lebih bertindak atau bertingkah laku seperti militer, gitu ya. Dan yang paling penting lagi, polisi kita punya yang namanya BRIMOB, ya, Brigade Mobil.
Brigade mobil ini sebenarnya kalau di luar di Amerika Serikat yang saya tahu itu ada yang namanya pasukan penembak cepat. Aduh, tiba-tiba saya lupa namanya. Nanti saya kembali ke situ. Tetapi tidak demikian halnya dengan Brimob. Brimob itu adalah sebenarnya paramiliter. Jadi militer di dalam tubuh kepolisian. Nah, sehingga Brimob itu menjalankan fungsi tempur. Ya, kalau ada seorang peneliti Australia, Matt Davis, mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah pasukan infanteri. Gitu ya. Karena memang mereka dilatih secara infanteri, khususnya untuk melakukan perang-perang di daerah perkotaan, gitu ya, karena permasalahannya adalah perkotaan. Nah, dan juga yang lucu lagi bahwa Brimob kita sebenarnya juga sekaligus menjadi polisi anti huru-hara sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain militer kita juga mempunyai PHH, pasukan anti huru-hara gitu. Itu dibuat pada tahun-tahun 9 sebelum menjelang Soeharto jatuh. Wah, ini ganasnya minta ampun itu PHH ini ya, pasukan anti huru-hara. Saya pernah dikejar dengan mobil trail gitu ya, apa namanya, waktu demo di bundaran UGM gitu ya. Terus kemudian ya itu cerita ini. Nah, sekarang persoalannya, apakah mereka menguasai ruang publik? Ya. Saya pernah menjadi co-author, jadi penulis bareng gitu ya, sebuah buku yang namanya Siasat Kebudayaan gitu ya, waktu saya bekerja di Rialino. Itu kita mengamati apa saja kebudayaan-kebudayaan tentara yang kemudian dinormalkan sebagai kebudayaan sipil kita gitu ya. Dan itu masih tersisa banyak sekali dan juga berkembang sekarang. Saya tidak pernah mempergunakan ya, berusaha untuk tidak mempergunakan gitu ya. Istilah siap. itu adalah istilah sangat-sangat militeristik ya, dan itu masuk ke dalam psike kita gitu ya, dan untuk mengatakan oke, baik ya, saya sedia gitu ya. Kemudian orang cukup mengatakan siap gitu ya. Terus kemudian apa sedikit-sedikit, terus kemudian kalau mengadres orang gitu, siap dan katanya gitu kan. Padahal sesama orang sipil gitu ya, jadi menjadi komandan. Jadi bagaimana tentara dan juga polisi yang termiliterisasi ini itu hidup di ruang-ruang publik kita gitu ya. Dan juga strukturnya juga masih tetap intact gitu ya. Orde Baru itu berkuasa diuntungkan oleh sejarah, yaitu zaman pendudukan Jepang. Karena Jepang yang membuat Tonarigumi, Jepang yang membuat RT RW gitu ya. Itu tuh sebenarnya di negara lain itu tidak ada gitu ya. Memang ada, karena di Amerika itu ada neighborhood watch gitu ya, tetangga yang tapi tugasnya ya mereka hanya mengawasi si orang asing yang masuk supaya aman gitu, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka hanya apa namanya, begitu ada sesuatu yang mencurigakan, mereka telepon 911. Itu tugasnya neighborhood watch, dan tidak pernah ada rapat, tidak pernah ada, karena saya tidak pernah tinggal di suburb, jadi saya mengerti soal-soal itu. Yang di Indonesia, TRT RW ini masih intact gitu ya, masih berfungsi dengan sangat baik gitu ya, apapun juga gitu ya. Terus kemudian di Jogja ini masih ada 1 kali 24 jam, tamu 1 kali 24 jam harus lapor. Terus kemudian apa namanya, ada jam belajar masyarakat ya, begitu ya. Itu juga PKK itu sebenarnya adalah warisan-warisan zaman Jepang yang dipakai untuk mengontrol masyarakat, dan itu masih hidup sampai sekarang. Dan tentara itu, makanya mengapa tentara tidak mau menghapuskan struktur teritorial ini, karena itu yang menyebabkan mereka apa namanya, mesinnya itu sudah ada gitu ya. Jadi mereka tinggal nempel aja di situ dan terus kemudian bisa mengendalikan apa saja yang mereka mau. Demikian juga halnya dengan kepolisian gitu ya. Nah, hanya dalam zaman sesudah Soeharto jatuh, tentara tidak terlalu banyak kelihatan di jalan. Yang kelihatan di jalan itu adalah kepolisian
Ya, ini yang lebih mewarnai hidup sehari-hari kita. Tapi karena polisi kita adalah lembaga yang termiliterisasi, maka wajah mereka yang muncul itu adalah wajah yang tidak asing gitu ya, yaitu wajah tentara. Hanya seragamnya sekarang coklat, kalau dulu hijau gitu ya. Nah, sekarang eh, apa polisi itu bahkan menjadi kekuatan sendiri gitu ya, punya solidaritas core gitu ya. Kapan itu saya menghadiri satu, ya tidak menghadiri gitu ya, saya nyelonong aja gitu masuk sebagai wartawan. Itu di satu daerah melihat gitu ya, ada undangan, ada satu acara gitu ya. Di situ hadir kepala daerah, Kapolres, kemudian Komandan Kodim gitu. Kelihatan sekali kalau pada zaman Orde Baru itu yang namanya Kapolres itu selalu menunduk-nunduk pada Komandan Kodim. Sekarang itu keadaan dibalik gitu ya. Nah, melihat begitu banyak perkembangan sekarang, itu saya pernah menulis artikel di East Asia Forum tentang dui fungsi polisi itu ya. Nah, itulah polisi sekarang berdui fungsi gitu ya. Walaupun tidak punya kekuatan politik, tetapi polisi itu benar-benar punya fungsi untuk mengamankan penguasa gitu. Yang seharusnya itu bukan tugas mereka gitu ya. Tugas mereka adalah melayani masyarakat, menjaga ketertiban umum, ya, mencegah kriminalitas. Itu tugas utama mereka gitu. Tidak bertindak sebagai enforcers dari rezim. Nah, inilah yang terjadi. Dan itu mereka masukkan di mana-mana gitu ya. Itu judulnya mungkin Turn Back Crime gitu ya, yang mengambil dari istilah dari Interpol gitu ya. Terus kemudian menjadi Crush the Opposition gitu ya, atau Turn Back Critics gitu kan. itu yang mereka lakukan sekarang. Itu banyak sekali ya. Ya itu dulu mungkin. Oke, aku mungkin ke pertanyaan kedua ya Bli, karena tadi Bli juga sebenarnya udah mention bahwa kondisinya terbalik gitu, dan seharusnya tanggung jawabnya adalah melayani masyarakat. Yang terjadi dan kita saksikan saat ini adalah mengamankan penguasa gitu. Kira-kira kenapa Bli? Ya karena obses, ini juga warisan kolonial juga, dan kemudian diperkuat di zaman Orde Baru. Itu Ras and Order, ya, ketertiban dan keamanan. Kalau melihat dari sisi cara pandang mereka, saya kira mereka juga obses dengan ketertiban dan keamanan. Mereka tidak mau ada ketidakstabilan gitu ya, ketidakstabilan pada pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi itu alasan yang saya kira untuk menjustifikasi mengapa mereka menjadi pembela rezim gitu ya. Sebenarnya Ras and Order itu bisa mereka lakukan gitu ya, kalau mereka menjalankan tugasnya sebagai polisi aja itu sudah cukup. Ya, memberi keamanan, kemudian menekan kriminalitas sangat rendah gitu ya. Terus kemudian mengatur bagaimana orang menyampaikan, mengekspresikan pendapat gitu ya, tanpa harus terjun kepada apa pendapat itu sendiri, gitu kan? Apa isi pendapat itu? Itu bukan urusan polisi gitu ya. Urusan polisi adalah mengatur bagaimana supaya orang bisa menyampaikan pendapatnya dengan sebaik-baiknya, dengan seluas-luasnya. Itu menjamin kebebasan ini gitu ya. Tidak bertabrakan dengan yang lain-lain. Isi dari pendapat itu tuh bukan urusan polisi gitu kan. Nah, sekarang dengan Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya yang dipersoalkan, yang dijadikan kriminal itu adalah isi pendapat. Nah, jadi kalau menurut saya isi pendapat dimanapun juga kalau Anda berbicara tentang human rights, itu isi dari pendapat itu tidak bisa di polisi gitu, cannot be policed gitu ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Tidak bisa dijadikan bahan kepolisian gitu ya. Tapi cara
untuk menyampaikan pendapat itu bisa diatur gitu ya, supaya tidak melanggar kepentingan orang lain, orang banyak gitu, kepentingan yang lebih besar gitu kan, ya sesuai dengan undang-undang. Nah, inilah yang menurut saya kemencengan dari apa namanya konsepsi-konsepsi yang kita punya gitu ya, dan kemudian justifikasi mengapa mereka terus kemudian menjadi sangat dominan gitu, karena mereka dimungkinkan untuk mengawasi speech-nya gitu ya, bukan mengawasi freedom, bagaimana menjamin supaya freedom of speech-nya bisa berlangsung, tapi mengawasi speech-nya gitu. Gitu. Oke. Tadi sebenarnya Bli udah mention bahwa ada mungkin warisan budaya dari pemerintah pendudukan Jepang gitu ya, terlihat dari RT RW misalnya, terus juga ada obsesi, Bli melihat ada obsesi. Aku mau mengerucut lagi nih, Bli. Ada yang berpendapat bahwa militerisasi ruang publik ini kembali terjadi karena tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah pasca Orde Baru terkait pelanggaran HAM masa lalu, atau mungkin juga tercermin gitu ya, alih-alih mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu, tapi justru memproduksi misalnya undang-undang yang kok serupa sama Orde Baru gitu. Iya, sebenarnya gampang untuk mengatakan itu gitu ya, bahwa ini sumbernya adalah impunity. Kalau menurut saya sih bahwa kita tidak serius menangani pelanggaran HAM masa lalu, iya gitu ya. Terus kemudian kita tidak menghukum mereka yang terlibat, kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan Orde Baru, iya gitu ya. Itu benar gitu ya. Tetapi ada juga sesuatu yang lebih persisten dari itu, yang lebih tahan lama, lebih durable gitu ya, yaitu adalah mindset, cara berpikir, atau kita katakanlah itu kebudayaan gitu ya, dan juga elit-elit kita gitu ya. Hampir semua elit kelas menengah kita itu lahir dari rahim Orde Baru gitu ya. Dari kelas pegawai mereka atau kelas profesional mereka gitu ya, yang mindsetnya sama gitu ya. Itu kalau kita melihat diskurs pemerintah yang berkuasa saat ini, itu hampir tidak ada bedanya gitu. Kemudian, tapi semantiknya agak berbeda gitu ya. Pembangunan kemudian menjadi infrastruktur gitu ya. Terus kemudian seperti yang saya katakan tadi, itu dulu kalau Hankam gitu, sekarang menjadi ketertiban gitu ya. Dulu militer, sekarang menjadi polisi gitu ya. Ide-idenya juga sama. Ide-idenya juga tidak terlalu banyak berbeda gitu ya. Dan kemudian kalau dulu itu pelemahan masyarakat sipil terjadi karena dengan jalan represi gitu ya. Sekarang terjadi dengan jalan manipulasi gitu ya. Kalau dulu mereka memakai tentara, sekarang mereka memakai polisi, dan mereka sekarang punya alat yang lebih canggih, yaitu teknologi lewat sosial media. Mereka bisa engineer kalau dalam istilahnya Noam Chomsky itu adalah manufacturing consent gitu ya. Jadi sekarang mereka benar-benar memfabrikasi nurani gitu ya, sehingga orang mengatakan saya berinteraksi dengan di sosial media dengan seorang pendukung Jokowi, itu percaya setengah mati akan apa yang dilakukan oleh presiden ini itu baik semata, tidak ada cacatnya, dan merasa beruntung sekali bahwa dia berkuasa gitu ya. Ketika saya meminta akuntabilitas, orang-orang ini marah gitu ya. Tidak ada accountability gitu ya. Jadi memberikan free pass, pokoknya tidak ada presiden di Indonesia ini kecuali Soekarno yang mendapatkan kultus individu sebesar Jokowi gitu ya. Itu benar-benar pengkultusan itu luar biasa di kalangan pendukungnya, ya, di kalangan ininya. Mereka percaya bahwa mereka diselamatkan dari
Islam garis keras umpamanya yang mereka istilahkan sebagai kadrun gitu ya. Mereka diselamatkan, mereka benar-benar Jokowi menjadi penyelamat pluralisme, menjadi penyelamat toleransi. Yang mereka tidak sadari bahwa semua ini sebenarnya diciptakan, di-engineer gitu ya. Bahwa Jokowi sendiri, bahwa bahwa Jokowi sendiri, tim Jokowi itu berhasil mendefinisikan Prabowo sebagai Islam garis keras gitu ya. Padahal sebenarnya sesudah itu mereka berteman kan, Jokowi menjadikan Prabowo sebagai Menhankam, dan terus kemudian apapun yang dilakukan Prabowo diberikan oleh Jokowi, nggak pernah dipersoalkan gitu ya. Jadi Prabowo itu adalah menteri yang paling dilindungi karena hampir sampai sekarang itu tidak ada orang mengkritik Prabowo kan, karena dilindungi benar-benar oleh Jokowi, diberikan free pass dan juga tidak akan bisa dipecat gitu kan. Mana berani dia akan menginginkan Prabowo. Tapi itu dia tahu persis bahwa itu akan menguntungkan dia. Nah ini politicking seperti begini, manufacturing consent di kalangan pendukung Jokowi itu luar biasa besarnya. Dan di kalangan pendukung Prabowo sudahlah, karena Prabowo sendiri sudah ikut ada Jokowi ya mereka cuma bisa malu aja gitu ya. Nah, Bli Made, tadi sebenarnya udah banyak banget yang didiskusiin, dan sebenarnya kan salah satu syarat atau ini seperti loop sih sebenarnya, tanda bahwa adanya demilitarisasi adalah supremasi sipil yang kuat gitu. Dan kita tadi Bli Made juga udah mention sebenarnya cerita di awal, mungkin ya kita semua berharap banyak gitu sama pemimpin yang berasal dari masyarakat sipil gitu. Tapi yang terjadi kan enggak gitu. Ternyata memang yang terjadi malah justru sebaliknya gitu. Sampai kemudian rakyat misalnya frustasi, terus karena banyak banget peran-peran polisi yang salah kaprah gitu, atau kayak nggak seharusnya gitu, sampai fungsinya tadi Beli udah bilang harusnya melayani publik, justru mengamankan penguasa gitu, bukannya meneruskan laporan-laporan dari masyarakat misalnya terkait kekerasan seksual, malah mengancam dengan UITE kayak gitu. Itu kan aku jadi di luar ekspektasi kita gitu. Dan kita juga menyaksikan ada kolaborasi oligarki dan para elit polisi gitu. Nah, bagaimana Bli Made melihat ini gitu, menjelaskan si fenomena ini? Jadi begini, saya mau mengutip satu studi dari rekan sesama political scientist dari ANU, Australia National University, Marcus Meissner. Dia melihat bagaimana reformasi militer di Indonesia itu dijalankan dan gagal gitu ya. Dia melihat tren ketika seorang presiden itu baru naik, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, dan juga sekarang ini gitu ya. Ketika itu mereka baru menang pemilihan, terus kemudian mereka menghadapi lawan yang lemah gitu ya. Mereka berani melakukan reformasi terhadap militer gitu, bersikap cukup tegas. Dan Jokowi pada masa pertama kan mencoba, ya bahkan sampai dia mengutus Luhut untuk bikin seminar 65 gitu kan. Itu kan radikal betul gitu ya pada waktu itu. Ya. Tapi terus kemudian dia dihadapin dengan banyak masalah gitu, terutama kasus Ahok tahun 2016 gitu ya, pada bulan Desember. Itu tuh benar-benar membuat dia berpikir ulang gitu ya, sehingga yang dia lakukan pada waktu itu adalah memeluk tentara gitu. Memeluk tentara dan kemudian memperkuat polisi gitu ya. Kemudian beralih, dulunya dia bermusuhan agak bagaimana begitu dengan Budi Gunawan, terus kemudian dia akhirnya membangun aliansi dengan Budi Gunawan, memperkuat kedudukannya di kepolisian, memperkuat kontrolnya kepolisian, terus kemudian mencoba mengisi tentara dengan orang-orang dia gitu ya. Dan itu berhasil. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika politisi sipil ini menghadapi posisinya lemah menghadapi politisi sipil yang lain,
mereka lari ke tentara. Ya, jadi tentara ini menjadi semakin kuat gitu ya. Karena apa? Karena kesalahan politisi sipilnya sendiri gitu ya. Jadi kayak apa Daniel Ziblatt dan Stephen Levitsky bilang, demokrasi itu mati bukan oleh pihak luar, tapi oleh orang-orang yang dipilih lewat prosedur yang demokratis gitu ya. Mereka inilah yang mematikan demokrasi. Itu dihampir di apa namanya secara statistik itu sudah terbukti gitu. Nah, di tempat kita seperti sekarang ini juga seperti begitu gitu ya. Memang ada oligarki dan lain sebagainya. Tetapi oligarki ini kan juga mereka mengamankan kepentingannya sendiri kan. Dan ini juga ancaman terhadap presiden gitu kan. Nah, ketika dia mulai sadar, kenapa kok masa yang hadir pada 212 itu begitu besar gitu ya. Itu dia benar-benar hampir jatuh ketika itu. Ya, dan ini memberikan pelajaran politik yang paling besar untuk dia. Ya, tapi instead of ketimbang pergi menghimpun masanya sendiri, itu kan dia sebenarnya presiden ini tidak pada waktu itu ya, itu tidak kekurangan dukungan, relawannya masih sangat-sangat besar, dan pada waktu itu relawannya sudah bilang pada awal-awal apa namanya dia berkuasa, relawannya sudah bilang kita bikin partai, kalau enggak kita itu bakalan dihantam kiri kanan gitu. Tapi presiden ini bilang enggak, kita enggak mau bikin partai, kita dengan PDIP saja. Apa namanya kita bukan PDIP. Ini kan aneh nih anunya, arrangementnya gitu ya. Presiden ini tidak, ya dia memang anggota PDIP, tapi dia bukan apa-apa di dalam PDIP. Dia tidak memiliki PDIP, dia tidak mengontrol PDIP gitu ya. Dan presiden ini cukup cerdas untuk mengerti bahwa PDIP itu dia tidak bisa kan dia pakai sebagai alat dia gitu ya. Nah, dia tidak mau membangun partai juga gitu seperti Yudhoyono, padahal pada waktu itu relawan-relawan itu sudah siap gitu. Dan itu besar sekali. Kekuatannya Rizik ketika itu belum apa-apanya kalau dia mau loh ya. Nah, tapi dia tidak mau. Ya, akhirnya yang dia pilih adalah karena tidak ada ini, pergilah dia ke tentara dan kemudian ke polisi gitu. Dia mulai taruh-taruh orangnya dan kemudian dia tahu dia punya kekuasaan untuk itu. Nah, satu hal yang paling jago yang dilakukan oleh presiden ini adalah politik. Satu-satunya yang bisa mengimbangi politiking dari presiden ini adalah Soeharto. Ya, jadi karakter mereka hampir mirip, latar belakang mereka hampir mirip, kepintaran mereka dalam berpolitik juga saya kira hampir mirip gitu ya. Cuman yang ini jauh lebih canggih karena dia bisa berkuasa secara quote and quote demokratis gitu ya. Walaupun tidak sebenarnya kalau dilihat dari standar itu sebenarnya kita juga tidak demokratis banget. Nah, inilah yang menyebabkan ya, orang politisi sipil kita itu kayak tadi Usman sudah bilang juga, Mega juga melakukan politik, melakukan negosiasi supaya bagaimana tidak menciptakan resistensi dari kalangan militer gitu ya. Dan presiden yang kita punya sekarang ini maju lebih dalam lagi gitu ya. Tidak hanya bernegosiasi tapi juga melakukan kontrol pelan-pelan gitu ya. Ya, itulah yang mau saya sampaikan. Oke. Beli apa namanya? Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menutup forum kita kali ini. Tadi dari Bli sebenarnya udah cerita banyak mengulas kira-kira penyebabnya apa sih si remilitarisasi ini gitu. Mulai dari culture, mulai dari situasi politik gitu ya, karakter-karakter pemimpin yang berkuasa, betul, ideologi. Nah, kira-kira nih sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat gitu, respon apa yang kira-kira bisa kita lakukan gitu ya untuk menanggapi hal-hal yang demikian gitu. Mungkin terakhir ada hashtag percuma lapor polisi, tapi aku rasa mungkin Bli punya suggestion atau ya
ide gitu tentang sesuatu yang mungkin lebih struktur lebih apa ya, lebih lancip atau lebih tajam gitu di luar kita melakukan kampanye publik dan lewat hashtag sosial media atau literasi gitu. Iya, ini yang apa namanya ya, yang di satu sisi karena tindakan polisi sendiri yang membuat banyak orang, khususnya masyarakat, aktivis masyarakat sipil kayak banyak aktivis masyarakat sipil seperti Bung Usman, kemudian saya mungkin juga termasuk kategori itu gitu ya, itu menjadi semakin antipati terhadap polisi dan militer gitu ya. Tapi di sisi yang lain karena kita antipati, kemudian mereka kemudian merasa juga tidak punya teman gitu. Ada banyak polisi yang baik, ada banyak tentara yang baik, itu merasa tidak punya teman. Nah, pada situasi seperti ini, saya kira itu memang ini bakalan ada pertarungan ide di dalam polisi sendiri, di dalam dinas ketentaraan sendiri, ya. Tapi ide itu tidak akan bisa keluar tanpa dukungan orang-orang dari orang-orang seperti kita yang memberikan ide dan memberikan apa namanya pandangan-pandangan dan perspektif lain dari apa yang sudah ada secara mainstream di dalam tubuh tentara dan tubuh polisi gitu ya. Menurut saya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bergerak, kecuali memperkuat organisasi masyarakat sipil dan terus-menerus menyuarakan hal-hal seperti begini, gitu ya. Walaupun itu menjadi semakin tidak populer sekarang karena apa namanya ini ditenggelamkan oleh buzzer, oleh influencer dan oleh pendukung-pendukung fanatik presiden sendiri gitu ya, yang kemudian yang jauh lebih gampang sekarang dimobilisasi karena ada teknologi ketimbang dulu pada zaman Soeharto. Ya, Soeharto karena dia tidak punya teknologi seperti ini, dia bisa yang dia bisa lakukan adalah main kayu gitu, melakukan represi. Tapi yang sekarang ini teknologi ini benar-benar dengan algoritmanya dan lain sebagainya. Apalagi pemerintah punya kekuasaan untuk mengatur media sosial, ya. Dan saya kira juga saya ingin menulis apa namanya satu persoalan sebenarnya di Amerika sebenarnya Section 230 gitu ya, itu yang menyatakan bahwa internet itu adalah hanya platform. Internet itu tidak perusahaan penyedia jasa internet seperti misalnya Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap konten, ya. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap konten, terhadap isi dari apa yang ditulis. Yang bertanggung jawab terhadap konten itu mereka hanya platform. Mereka hanya sebagai platform, dan sebagai platform mereka tidak bisa disalahkan atas konten yang mereka buat, gitu kan? Nah, tetapi kan kita di Indonesia ini itu kayaknya juga menganut hal yang sama. Undang-undang ITE itu filosofinya itu sama, gitu ya, bahwa ini platform dan kalau seandainya menyebarkan hoax, tidak Facebook yang ditutup, tapi orang yang menyebarkan hoaxnya yang diambil dan ditangkap, gitu ya. Itu kan memperlakukan sosial media ini sebagai platform. Tapi ada tetapinya, berdasarkan dari pengalaman dengan saya gitu ya, ada banyak account-account yang hilang, yang di-delete, terus kemudian yang di-suspend, itu karena melanggar community norm gitu ya. Istilah mereka standar community, standar komunitas. Apakah mereka ini platform? Katanya mereka tidak menjadi editor dari apa yang dari speech gitu ya. Lagi-lagi kita ke sana dari speech gitu. Tapi kok mereka menghilangkan account, membekukan dan itu apakah kepentingan perusahaan atau kepentingan pemerintah? Ini kan tidak jelas gitu ya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa ini adalah karena kepentingan pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah itu punya kontrol terhadap platform ini. Dan kalau pemerintah punya kontrol terhadap platform ini dan yang dilakukan oleh polisi gitu ya, mereka mempolisi, susah sekali istilahnya. Mereka mengawasi platform ini gitu ya. Dan ini sebenarnya
bertentangan dengan ide bahwa platform ini suci hama gitu ya. Nah, dari sisi seperti begini itu memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada polisi, kepada polisi khususnya ya, dan yang pada akhirnya dipakai untuk mendukung penguasa gitu ya, yang seharusnya mereka netral gitu. Nah, inilah yang menurut saya jadi masalah sekarang ini. Tapi bagaimana kita mengatasi ini? Ya ini constant war dan masyarakat sipil memang sekarang kelihatan berada pada sisi yang kalah gitu ya. Kita hampir tidak berdaya untuk melawan ini. Ya, tapi tidak ada, saya kira yang kemarin terjadi, orang juga tidak berhenti berpikir. Ya, ketika Project Multatuli diretas gitu, media-media lain langsung bersolidaritas gitu ya. Kemudian lahirlah hashtag itu percuma lapor polisi. Ya, dan saya kira itu juga membuat mereka berpikir kalau mereka mau berani melakukan hal yang lebih dari itu dan terus dengan frekuensi yang lebih terus-menerus, maka perlawanan ini akan meningkat juga gitu ya dari kalangan masyarakat sipil. Nah, itu saya kira. Ya, terima kasih banyak Bu Limade. Sebenarnya kalau misalnya dilanjutin ada panjang banget tentang bagaimana posisi para pengusaha-pengusaha tech ini ya, Facebook, WhatsApp gitu. Nanti kita bicara. Di framing seakan-akan netral, tapi padahal enggak, pasti yang namanya pemilik kapital cari jalan yang menguntungkan aja gitu ya. Dan mungkin di link sama pemerintah adalah topik lain ini nanti. Oh iya, ini menarik banget dan sangat amat relevan gitu. Apalagi ya saya sebenarnya mau nulis tapi ditunggu Bu Limade, apalagi maksudnya di tengah buzzer dan literasi terkait media juga sangat minim gitu ya. Jadi aduh rentan banget gitu. Tapi aku nangkep poinnya Bu Limade, kalau sampai mereka berani, udah sepatutnya kita marah yang lebih besar gitu ya. Sambil juga mengedukasi yang lain gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Limade, mohon maaf banget tadi. Sama-sama. Ini kaya banget diskusinya, semoga bisa ngobrol lagi sama Bu Limade. Bu Limade boleh selalu bersedia. Selalu bersedia. Demikianlah wawancara Indo Progress TV kali ini. Saya Astrid Permata, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam.